Makasih Abdi, tolong dipimpin doa dulu Abdi. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Tadi untuk kelas ini sudah aman semua ya, bisa mau join melalui e-learning presensi mahasiswa? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Manual, Bu. Kalian Manual. menggunakan manual yang Bisa, ada di mana tadi? Di Cyber Campus kah, atau mungkin ada SMS atau mana? Melalui apa kalian tadi? Dikirimin temen. Dari teman, Bu. Dari WhatsApp, temen, Bu. Bu. Grup yang share. Temennya dari mana temennya? Linknya WhatsApp, Bu. atau filenya atau apanya? Linknya langsung kah, atau ada file Excel-nya? Linknya, Bu. Langsung. Linknya langsung. Oke, temennya dari mana ya temennya ya? Siapa yang ada yang share dari temennya? Nggak tahu juga dari mana temennya. Apa kata temennya apa? Izin menjawab, Ibu. Ya. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa yang bisa masuk lewat e-learning, jadi yang udah bisa masuk itu nge-share linknya ke kita, Ibu. Dan beberapa ada yang nggak bisa. Jadi ya begitu. Oke, berarti kayak ini ya. Apa namanya? Share yang ada langsung dari Zoom ini ya. Oke. Oh ya, sudah. Silahkan ya. Yang sudah menemukan kelas 3.4 sudah mendapat link baru dari Bu Diah ya. Oke, silakan izin live. Nah, untuk kelas ini kalian sudah bisa mengakses isi e-learning hebatnya? Sudah, Bu. Nggak bisa, Bu. Sudah melihat dari tatap muka pertama kemarin kan juga tidak bisa masuk ya. Kalian kemarin join di mana? Karena di minggu lalu juga tidak bisa join. Bisa ikut kalau nggak salah. Kalian kemarin ikut kelas yang mana minggu lalu? Ikut kelas Nggak ikut, Bu. Karena nggak ada. Tapi paling nggak kalian sudah baca pelajarannya nggak yang tatap muka pertama? Belum di-download, belum dibaca. Tadi kita sudah bisa akses e-learning ya. Mana e-learningnya nih? Sebentar saya buka. Course-nya. Tiga titik berapa? Ini. Benar ya, karena saya ada 6 kelas yang saya pegang. Jadi saya cari dulu, Mbak, ini belum dikasih tanda ya. Mana yang menjadi kelas C33? A10. Di tempat kalian warna apa? Di e-learning-nya? Warna biru, Bu. Biru yang mana? Biru apa? Biru. Coba saya lihat. Ada biru, kotak-kotak semua ya. Biru muda, biru tua. Biru tua ada kotak-kotak. Yang kotaknya besar-besar. Ya, Motifnya kotak-kotak. karena kotaknya kotak-kotak semua. Tapi ada yang bulat-bulat sih. Bukan, tempat saya biru tua A29. Nah, ini sudah. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk absensi yang lewat link gimana?
Nanti Kan di- sementara ini memang belum ada ya. Memang kemarin juga sempat ada beredar di mahasiswa link. Cuma kemarin ditanyakan di grup data dan pustaka tidak ada sebarkan link gitu kan ya. Apa namanya? Ini aja apa namanya? Nanti saya sampaikan ke apa tim ya. Jadi tolong nanti kalian sudah punya grup belum ya? Data dan pustaka. Sudah. Nah, Sudah, nanti Bu. kalian apa list di situ ya, namanya siapa saja nggak bisa ini. Apakah minggu ini tetap sama dengan yang lalu ya, kebijakannya diputihkan semua mahasiswa yang tidak bisa masuk lewat PASMI atau bagaimana ya? Nanti coba pastinya kalau dari apa namanya rekaman cyber juga sudah ada ya. Tapi tetap aja kalian yang nggak bisa masuk lewat PASMI, kalian ngelis aja ya di WhatsApp. Tolong saya dikirimin link WhatsApp-nya melalui chat room-nya Zoom ya, sehingga saya juga bisa join di kelas Anda. Sudahkah dikirimkan? Nah, saya join dulu ya. Tempat saya adzan ya. satu orang ya yang sudah join di kelas ya. Oke, saya sudah join. Nanti kalian silakan yang tadi tidak bisa di list di situ ya. Nama dan NIM ya. Nama, misalnya kemudian sampingnya NIM gitu ya. Baik, Bu. Baik, ini sudah tampak di tempat kalian ya untuk apa namanya e-learning dari apa namanya data dan pustaka. Sudahkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke ya. Sudah, Bu. Sudah ada yang belajar tentang materi kontrak kuliah. Karena sudah disampaikan di sana ya, ada kontrak kuliahnya yang sudah bisa kalian baca, tugasnya apa saja, kemudian sumber referensinya apa saja, dan juga sudah ada apa namanya materi dari Google Slide-nya di topik pertama sampai dengan tatap muka ke 14 ya kalau seingat saya. Nah, karena materi ini adalah materinya sama ya di semua kelas. Jadi kalau Anda masuk kelas manapun mungkin yang disempat di minggu lalu pasti akan sama juga dengan kelas data pustaka manapun ya karena untuk materinya adalah seragam dari tim data dan pustaka ya. Jadi tidak usah bingung ketika misalnya ada kemarin yang sempat nggak masuk gitu ya. Tapi yang masih bisa kalian akses semua untuk materinya ada di sini. Tapi tadi saya sampaikan nggak ada yang kendala ya kalau untuk akses e-learning hebat ya. Apakah ada kendala yang akses e-learning hebat? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti kalian bisa akses di sini gitu ya. Khusus untuk yang semester 1, kalian bisa pelajari dulu ya. Kalau misalnya ada yang belum sempat membaca, nanti minggu depan gitu ya, minggu depan ketika tatap muka ketiga, kalian list mana saja yang menurut kalian kurang jelas. Ya, akan saya bantu jelaskan di tatap muka ketiga ya. Sepertinya kalau tatap muka hari ini agak padat juga materinya. Begitu. Paham? Oke ya. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan ke materi kedua dulu ya hari ini. Karena sebenarnya kalau untuk materi pertama, materi kedua bukan materi yang sifatnya yang bisa kalian ibaratnya bisa pelajari tidak harus berurut gitu ya. Karena 1 dan 2 bisa berbeda isinya. Gitu sehingga nanti kalau untuk yang tatap muka pertama bisa kalian pelajari dulu nanti mungkin ya. Kalau sekarang kalian ada yang belum bisa akses, tapi kalau sudah belajar dulu saya ucapkan terima kasih ya yang sudah belajar terlebih dahulu gitu ya, sudah lihat-lihat dulu mungkin kalau ada yang ditanyakan sekaligus nanti di tatap muka ketiga ya. Itu biar nanti teman-temannya juga yang belum membaca juga satu frekuensi gitu ya sehingga nanti orang lingkupnya bisa sama begitu ya. Baik, begitu? Halo, halo, halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Pokoknya supaya kita sepemahaman gitu ya apa yang dibicarakan sehingga ini sama biar nggak bolak-balik tanya mungkin ternyata sama. Jadi saya harapkan PR-nya untuk minggu ini gitu ya. Tolong semua mahasiswa sudah bisa membaca yang ada di tatap muka pertama, gitu ya.
Minggu depan nanti akan kita bahas mana-mana saja yang belum jelas. Ya, silakan yang tidak bisa on cam karena misalnya kendala sinyal atau izin ke toilet ambil paketan biasanya sering ya. Silakan izin di chat room atau mungkin juga bisa setelah personal juga boleh ya. Bebas. Itu yang pasti kalian tetap bisa menyimak. Baik, saya stop share dulu. Saya lanjut ke materi kedua. Yaitu kita akan bicara tentang statistik ya. Bentar, saya tutup dulu materi yang sudah saya ajarkan di tatap muka sebelumnya. Sudah tampakkah di tempat kalian? Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, karena ini adalah mata kuliah data dan pustaka ya, yang di awal itu adalah lebih banyak tentang statistik, sedangkan yang kedua tentang literasi data gitu ya. Jadi nanti setelah di awal-awal tatap muka awal 1 sampai 7 ini akan bicara tentang statistik. Jika oh iya, saya belum berkenalan ya ternyata. Lupa. Ini karena baru masuk kelas ini ya. Lupa saya kira sudah kenal. Baik, nama saya adalah Syifa Ulelia, SKM MKes ya. Saya adalah salah satu tim dari PDB khusus untuk kelas ini akan bekerja sama dengan Bu Desa Made Sinta ya. Nanti ada suatu saat ada saya, suatu saat juga ada Bu Sinta ya. Untuk yang menjadi tim teaching dalam kelas C33. Kebetulan kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, yang saat ini kalau untuk mata kuliah PDB bisa semua fakultas bisa ada perwakilan ya masing-masing. Kebetulan saya dan Bu Sinta sama-sama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk nanti ketika saya menjelaskan materi gitu ya, ketika ada yang mau ditanyakan, sebelum nanti ya di akhir, tidak usah nunggu di akhir ya. Jadi setelah selesai slide, silakan ditanyakan ya, supaya tidak lupa. Dan tolong untuk PJ kelas sudah dibentuk? Halo, PJ Belum, kelas? Ibu. Nah, Belum, ya Bu. sudah. Nanti dipilih ya ketua kelasnya siapa. Paling enggak nanti ada ketua dan wakilnya, ada 2 orang ya untuk yang pemimpinnya kelas ya. Karena kalau kelas nggak ada pemimpinnya juga nggak enak gitu kan ya, nggak ada yang mengarahkan, biar satu komando. Nah, tolong nanti ketika saya menjelaskan di 10 menit terakhir, tolong diingatkan ya, supaya tidak waktunya tidak melebihi jadwal ya. Karena mungkin kalian nanti ada yang kelas ya, ada waktu istirahat untuk entah itu istirahat sholat dan makan, dan saya juga sepertinya demikian ya. Jadi biar sama-sama kita sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ya sampai jam 12.40. Baik. Nah, apa saja yang dipelajari di tatap muka ini ada terkait dengan variabel gitu ya, ada independen, dependen, ada variabel confounding, moderator dan juga mediator. Kemudian juga ada survei dan sensus, populasi dan sampel, statistik dan parameter, statistik deduktif dan inferensial, dan juga teknik sampling. Ya, kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, juga tolong diinterupsi. Jika saya ada delay, juga tolong dibantu interupsi di kolom chat room misalnya ya. Atau kalau raise hand kebetulan saya tidak bisa lihat ya karena saya share screen, tapi kalau chat itu akan tampak berapa chat yang muncul di layar saya. Baik, jadi kalau ini adalah berbicara tentang statistika, sebenarnya adalah hal yang mungkin sudah Anda dapatkan pada saat SMA dulu ya. Anda sudah dapat mengenal tentang mean, median, modus, sudah ya? Sudah. Sudah ya, ya. Sebenarnya ini kalau ini adalah lanjutannya gitu ya. Jadi akan lebih banyak dibahas, nggak hanya yang seperti itu, tapi nanti juga akan lebih banyak lagi. Ya, tetapi diingat di sini kalau memang yang banyak dibahas di data dan literasi di awal ini lebih banyak ke yang deskriptif ya, sedangkan yang inferensial itu lebih banyak nanti pada saat mata kuliah di fakultas masing-masing. Nah,
kalau kita lihat definisi statistika adalah cabang matematika terapan gitu ya, yang berkenaan dengan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dan penggunaan teori probabilitas untuk menaksir parameter. Jadi kalau statistika itu adalah yang ada di sampel, ya, sampel adalah bagian dari populasi, sedangkan parameter itu adalah yang ada di populasi. Gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika kita melihat satu keadaan yang ada di sampel, itu bisa melihat kemungkinan yang terjadi di parameternya atau di populasinya, sehingga nanti statistika tugasnya tadi ya penggunaan teori probabilitas untuk menaksir parameter. Baik. Kemudian kalau biostatistika itu adalah metode statistika yang diterapkan pada ilmu-ilmu kesehatan seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, ya, atau keperawatan misalnya juga, farmasi, ya, yang berkaitan dengan kesehatan ya, kedokteran hewan, gitu ya, fakultas vokasi juga ada ya yang di kesehatan untuk membantu memahami tentang karakteristik populasi dan hubungan atau pengaruh variabel pada populasi. Jadi nggak hanya karakteristiknya, tapi ada juga yang bisa sampai mempelajari hubungan atau pengaruhnya antar variabel, misalnya dalam populasi. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah ini gitu ya, ada grafik yang berkaitan dengan angka kematian bayi dan balita. Balita kan bayi 5 tahun ya, bayi dan balita gitu ya di WHO, di regionnya WHO tahun 2003. Ibu, Kemudian maaf. Ya. Ini PPT-nya belum gerak. Masih di slide pertama kan ini? Iya. Ya, memang masih slide pertama ini. Halo, apakah Anda tampak gambar ini? Sebentar saya kasih spotlight. Gambar ini tampak enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Masih di slide awal. Gambarnya nge-freeze. Judul, Bu. Nah, saya coba ulang. Kalian berarti slide yang ini ya, judul tadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, mohon maaf. Ini sudah tampak? Slide kedua? Sudah, Bu. Tampak, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, tadi saya sampaikan ya, sebenarnya kalau kita ngomong statistik itu kalian juga bisa nggak hanya bisa lihat yang baru kali ini ya, kalian juga bisa nanti hasil dari survei, kemudian ada juga quick count gitu ya, yang dari hasil pemilu gitu juga biasanya yang tampak di layar berjalan itu ya, running text-nya ya, berita-berita itu juga sudah sering kalian lihat di sana juga, atau juga hasil-hasil penelitian ya, atau mungkin publikasi. Nah, contoh ini kalau yang kita lihat terkait dengan statistika ini yang kalian lihat adalah grafik dari angka kematian bayi dan balita menurut regionnya WHO. Jadi WHO ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 region WHO, ada Afrika, Amerika, kemudian Mediterania ya, Eropa, Asia Tenggara, dan mana ini? Western Pacific ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kalau yang warna apa ini? Warnanya coklat muda coklat muda ya. Warna krem juga bukan krem ya, coklat muda ini terkait dengan mortality-nya atau kematian bayi, sedangkan yang gabungan yang merah dan coklat muda gitu ya, adalah kematian di bawah umur 5 tahun ya, gabungannya di sini. Nah, sehingga kita bisa melihat dari gambar ini gitu kan ya, itu adalah negara Afrika itu paling tinggi tingkat kematian bayi dan juga balitanya di antara negara yang lain. Gitu ya. Nah, sedangkan yang terendah adalah di Eropa. Nah, berapa angkanya pastinya baru saja dilihat. Oh, ternyata kalau misalnya angka kematian bayi di Afrika adalah 100 per 1000 kelahiran hidup. Dan seterusnya yang lainnya juga demikian ya. Ini bisa dilihat ini sekitar 70 ya kalau yang sini, yang ini
Nah, ini pastinya berapa nih? Belum pasti ya, nggak jelas ya, masih di bawah 60 per 1000 kelahiran hidup rate-nya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa lihat penampilan atau penyajian data ini itu melalui proses pengumpulan data, analisis ya, yang sebelumnya. Karena data ini pastinya dikumpulkan dulu ya oleh pengumpul data atau surveyornya, setelah itu nanti diolah dulu sehingga nanti bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, itu. Nah, ini contoh dari penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dalam menampilkan data hasil pengamatan atau dari penelitian. Nah, apa sih kegunaan dari statistika gitu kan ya? Yang pertama, kalau kita melihat tadi di awal, yang terkait dengan karakteristik populasi. Apa aja sih yang terjadi di populasi atau gambarannya? Deskriptifnya ya, gambarannya, karakteristik populasi. Sedangkan yang kedua adalah hubungan pengaruh atau juga hubungan atau pengaruh dari variabel dalam populasi. Jadi kalau kalian misalnya tadi ya, berapa sih angka mortalitas di populasi X gitu ya di Surabaya, di kota Surabaya misalnya. Kalau saat pandemi kemarin kita juga sering mendengar ya berita-berita angka bed occupancy rate-nya di rumah sakit. Berapa sih angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit ya selama pandemi kemarin kan juga sempat penuh ya, hampir 100% kemarin sudah ada yang 100% sehingga harus antri ya karena tidak ada lagi bed untuk pasien COVID-19. Kemudian kalau kita lihat kondisi saat ini di berita juga sudah menurun ya angka bor di rumah sakit manapun ya karena juga diikuti dengan penurunan kasus COVID-19 sehingga itulah kegunaan ya dari statistika bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan yang terjadi di subjek penelitian atau di suatu tempat tertentu. Kemudian berapa sih kasusnya TB gitu kan ya, kasus baru dengan kasus lama. Jadi kalau prevalensi ini kalau untuk orang kesehatan akan lebih familiar ya, insidensi dan prevalensi. Jadi berapa sih kasus baru dan kasus lamanya tuberkulosis yang ada di daerah misalnya kota Surabaya, Jakarta, Semarang. Nah, itu bisa menggunakan statistika. Berapa proporsi gizi buruk? Nah, itu juga bisa digambarkan sama seperti tadi ya, kalau penyajiannya bisa dilihat dari sini tadi ya. Akhirnya mendapatkan gambaran berupa grafik ini tadi. Kemudian juga ada bisa melihat apakah sosial ekonomi ya, kondisi sosial ekonomi bisa mempengaruhi peningkatan angka gizi buruk. Nah, karena kalau kita lihat di penelitian ya gizi buruk bisa salah satunya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi ya. Sehingga angka gizi buruk itu bisa dilihat juga dari kondisi sosial ekonominya sehingga kita bisa tahu nanti misalnya faktor apa saja yang dari aspek-aspek sosial dan aspek ekonomi yang bisa meningkatkan atau mempengaruhi peningkatan angka gizi buruk. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa melihat kalau di suatu rumah sakit misalnya terkait dengan pencegahan penyakit menular yang ada di rumah sakit ya atau infeksi nosokomial gitu kan ya di rumah sakit, maka kita juga bisa melihat ketika ada program cuci tangan plus antiseptik ya yang digalakkan di rumah sakit ya. Jadi emang di sudut-sudut rumah sakit dipasang misalnya cairan antiseptik dan ada himbauan untuk mencuci tangan dengan cairan antiseptik gitu kan ya. Nah, kita ingin tahu sih ya sejauh mana efektifnya gitu ya. Apakah bisa menurunkan angka nosokomial dikaitkan dengan angka kejadian nosokomial, infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, itu bisa juga dihubungkan atau menggunakan dari statistika. Nah, sampai di sini yang di awal ini terkait dengan pengertian dan kegunaan statistika, ada yang ditanyakan? Masih belum? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Selanjutnya. Nah, ini adalah variabel. Jadi kalau kita ngomong statistika, itu tidak akan terlepas dari yang namanya variabel ya. Variabel itu adalah sesuatu yang memiliki ciri tertentu dan biasanya bervariasi. Ya, namanya juga variabel ya. Nah, variabel itu adalah karakteristik subjek yang memiliki variasi nilai. Jadi misalkan kalau kalian di kelas ini gitu kan ya. Kelas ini ya saya coba bisa lihat chat off cam. Oke. Di kelas ini ada yang
berbagai jenis, kalau kita lihat jenis kelaminnya hanya ada 2 di kelas ini ya, laki-laki dan perempuan. Ya, karena sementara kalau di Indonesia yang diakui hanya 2 jenis kelamin ini ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi ada nggak usah heboh yang kemarin ya, beberapa apa namanya, ada mungkin yang selebgram yang Indonesia yang ada di luar negeri yang mungkin mempunyai jenis kelamin yang lain gitu ya. Tapi sementara ini kalau di Indonesia masih ada 2 jenis kelamin. Kalau kita lihat variasinya, Fikri, kemudian Hikmah, Fikri Arif dan Hikmah Sakinatul, berapakah berat badan Anda? 65, Bu. 65. Hikmah, Bu. berapa? 60? 30? 30. Benar 30 Hikmah. Iya. Nggak salah itu Kak timbangannya. Enggak. Yakin ini Hikmah. Karena saya kira saya sudah paling ini ya, timbangan yang paling paling ini ya, ringan saya kira. Timbangan saya 37 38 gitu kan ya. Ternyata makanya saya tanyakan ulang ini, enggak jangan salah. Ya, oke. Nah, oke, berat badannya Hikmah dan Fikri begitu ya. Kemudian jenis kelamin sudah berbeda, Fikri laki-laki, Hikmah perempuan. Kemudian berat badannya juga berbeda ya. Fikri 65, Hikmah 30. Kemudian tinggi badan 165, Bu. ya, Fikri gimana? Fikri dulu. 165, Bu. 165. Iya, Bu. Ya, Hikmah 140. 140. Ya, baik. Jadi dari 2 ini gitu ya, sudah kita lihat variasinya ada perbedaan. Kalau misalnya kita tambahkan lagi Amelia. Amelia berat badannya berapa? 60, Bu. 60. Tinggi badan? 164. 164. Atau mungkin ada yang mau nambahkan ukuran sepatu, mungkin ada yang mau kasih kado gitu ya. Ukuran sepatunya berapa? Ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat itu bervariasi ya, macam-macam. Jadi ada Fikri, ada Kansa, ada Amelia, itu mempunyai variasi nilai yang berbeda-beda. Nah, variabelnya apa kalau kita lihat dari situ? Ada variabel jenis kelamin gitu kan ya. Variabel yang diukur adalah variabel berat badan dan variabel tinggi badan. Ya, itulah variabel adalah yang saya sebutkan tadi ya, tinggi badan, umur nggak saya tanyakan ya, tinggi badan, jenis kelamin dan berat badan, sedangkan nilai itu adalah nilai di masing-masing variabel tersebut. Sehingga yang dikatakan tadi adalah variabel itu adalah sesuatu yang diamati di subjek penelitian atau subjek pengamatan yang mempunyai variasi nilai. Paham sampai di sini terkait dengan variabel? Halo, silakan kalau paham. Boleh dikasih Paham, Bu. reaction ya. Paham, Bu. Jempol gitu ya. Kalau kalian misalnya nggak pingin bersuara itu boleh pakai reaction jempol kah atau apa gitu ya. Nanti kalau reaksinya macam-macam mungkin akan saya tanyakan. Misalnya reaksinya apa ini misalnya ada macam-macam ya, reaksinya ada yang menangis gitu ya, saya tanyakan gitu ya, yang ini joy gitu ya, menangis keluar matanya. Kenapa? Apakah mungkin ada yang kurang dipahami atau enggak gitu ya. Azizah ini sudah jempol. Oke. Tuh, saya lanjutkan lagi. Kalau saya lihat di sini ada berapa layar ya? Ini ada 3 layar di tempat saya. Yang layar terakhir biasanya yang banyak yang off cam. Karena terkendala jaringan atau mungkin ada izin ke toilet. Oke, saya share kembali. Tadi saya mana ya? Nah, ini. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi, untuk variabel bisa juga ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki seseorang atau sesuatu gitu ya, nggak hanya orang, bisa jadi sesuatu yang diukur gitu ya, entah barang misalnya yang diukur, yang dapat menjadi pembeda atau penciri antara satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan data dan informasi, jadi kalau data itu sebenarnya bentuk jamak dari datum. Jadi datum itu adalah satu nilai. Sedangkan kalau data itu beberapa nilai, itu kumpulan dari angka kuantitatif atau hasil pengukuran variabel. Jadi misalnya tadi ya, ada Fahri, ada Amelia gitu ya. Subjek A dan subjek B. Jadi kalau kumpulan datanya adalah dia jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 165 cm, berat badannya 50 kg, dan tekanan darah sistoliknya adalah 150 mm Hg. Nah, itu adalah data subjek A.
Sedangkan data subjek B adalah jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 150 cm, berat badannya 40 kg, dan tekanan darahnya adalah 110. Itu ya. Jadi, kalau informasi itu adalah hasil analisis data. Jadi data yang telah masuk tadi kemudian dianalisis menjadi informasi yang baru, informasi yang bermakna. Misalnya kalau tadi hanya subjek A, ada kumpulan datanya, ada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, B, C, dan seterusnya sampai Z, misalnya ZA atau ZZ gitu ya. Sedangkan kalau informasi sudah ada data yang masuk tadi diolah menjadi misalnya rata-rata tinggi badan kah, rata-rata berat badan, rata rasio laki-laki dan perempuannya perbandingannya misalnya 0,95 atau 1:1,05 gitu ya. Nah, itu adalah informasi ya. Jadi sudah ada penambahan informasi baru yang lebih bermakna ya. Tuh, karena kalau tadi kita baca ya satu-satu ya, kalau kita subjek A, subjek B yang dibaca adalah A itu ini gitu ya. B itu ini. Tapi kalau kita rata-rata misalnya, oh ternyata dalam satu kelas ini ya, kelas data dan pustaka angkatan 2021, rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 160 cm misalnya. Ternyata dari sini kalau ketika ada juga pengamatan penyakit jantung koroner, ternyata rata-rata kelompoknya tekanan darahnya adalah 160 mm Hg gitu misalnya. Nah, itu adalah contoh dari informasi. Jadi kalau ketika data itu masuk, diolah menjadi informasi. Sampai di sini paham perbedaan data dan informasi? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Selanjutnya. Jenis variabel. Ya. Oh, ternyata saya lihat banyak ya yang belum bisa join pakai di e-learning hebat ya. Kemudian yang selanjutnya, variabel tadi di awal ada variabel dependent gitu ya. Nanti kalau kita lihat ada juga variabel independent. Tapi sebelum masuk ke situ kita lihat dulu. Menurut sifatnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah variabel yang kategorik. Ya, yang sifatnya adalah kualitatif. Jadi merupakan variabel-variabel hasil pengkategorian atau pengklasifikasian data. Jadi misalnya ada jenis kelamin, itu kan ya. Kalau jenis kelamin kan bukan ukuran ya, sekian senti, kemudian sekian jumlahnya enggak. Tapi kan ada dia kategori ya, kategori. Nah, itu laki-laki dan perempuan. Nah, ini ya masuk dalam variabel yang sifatnya kategorik. Nah, ciri-cirinya variabel kategorik adalah datanya dalam bentuk kata-kata. Jadi bukan angka. Biasanya variabel ini memiliki skala nominal dan juga ordinal. Jadi kalau skala nominal itu adalah skala yang untuk membedakan ya laki-laki dan perempuan, sedangkan kalau skala yang ordinal itu adalah biasanya tingkatan. Misalnya tingkatan sekolah pendidikan gitu ya. Jadi ada pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Itu adalah skala yang sifatnya ordinal ya. Sehingga contoh di sini adalah untuk kategorik adalah variabel agama ya. Agama kan bukan tingkatan ya, tapi adalah kategorikal. Jadi biasanya masuk nominal. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Pekerjaan juga demikian ya. Pekerjaan juga termasuk dalam variabel kategorik, jenis kelamin dan juga pendidikan. Nah, itu kalau pendidikan biasanya ordinal. Selanjutnya, jenis data yang kedua adalah variabel yang numerik ya, yang berupa angka. Atau istilahnya adalah kuantitatif. Jadi hasil pengukurannya adalah pengukuran secara langsung atau melalui perhitungan. Contohnya ya, kalau tinggi badan harus menggunakan alat pengukur tinggi badan. Demikian juga berat badan. Kalian harus nggak tahu ya berat badannya berapa kalau tidak diukur menggunakan penimbang badan. Kemudian kalian juga tidak tahu suhu badan ya. Suhu badan kalau tidak diukur gitu ya, juga tidak akan tahu. Karena yang terakhir kemarin ada oximeter ya, berapa kadar oksigen dalam darah gitu kan ya, yang sempat hits dan juga kalian sudah tambah lagi ya, nggak hanya termometer gitu, kayaknya ternyata juga butuh oximeter ya kemarin apalagi yang kemarin pada saat pandemi COVID-19 ada banyak yang isoman.
Ya, ada juga berapa sih gitu ya tekanan oksigen dalam darahnya gitu ya, saturasi oksigennya. Nah, itu biasanya pakai oximeter. Nah, itu juga merupakan hasil pengukuran. Nah, cirinya yaitu menggunakan data yang dalam bentuk angka. Biasanya untuk variabelnya memiliki skala interval dan rasio ya. Jadi kalau interval itu udah bisa dilihat range-nya atau intervalnya angkanya berapa. Kalau rasio adalah bilangan cacah yang nggak bisa diubah gitu ya. Contohnya adalah variabel umur, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain ya. Karena kalau umur itu kan dari angka ya, meskipun umur bisa bukan pengukuran tapi perhitungan ya kalau umur, karena dihitung dari kapan Anda tanggal lahirnya kapan dan dikurangi atau diukur dari saat ini gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Kemudian yang kedua yaitu jenis variabel berdasarkan skala pengukurannya. Jadi kalau kita lihat skala pengukuran itu ada 4 jenis ya. Ada skala yang tadi yang kita depan nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Karena apa? Skala ini itu akan mempermudah dalam pengolahan data dan analisis data. Karena kalau skala datanya nominal, ordinal itu pasti akan berbeda dalam pengolahan datanya jika nanti kita menggunakan skala yang interval dan rasio. Ya, peneliti harus memahami tentang klasifikasi dalam skala pengukuran agar dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data dengan tepat. Ya, karena kalau misalnya nanti kalau datanya Anda yang nominal, ordinal, tapi kalau Anda uji hipotesis nggak akan bisa ya, gitu. Misalnya kayak gitu. Misal, tapi nanti setiap uji hipotesis pasti akan ada ini ya, ini akan cocok pada skala data yang mana, skala nominal kah, ordinal kah, interval atau rasio. Karena ada yang berupa kategorikal dan ada juga yang berupa numerik. Kemudian untuk jenis variabel itu ada variabel independen, ada variabel dependent, ada variabel anti confounding, ada juga anti mediator dan ini moderator ya. Jadi kalau dilihat ketika ada hubungan, untuk melihat hubungan ya, kalau nggak melihat hubungan nggak akan ada ini ya. Kalau melihat khusus untuk melihat hubungan atau pengaruh gitu ya, pasti ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Ya, kalau kita lihat hubungan sebab akibat, ada yang sebagai sebab dan ada yang sebagai akibat. Gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya sakit juga demikian, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi si A sakit gitu ya. Atau sekelompok orang sakit gitu. Sehingga di sini ada yang namanya variabel independen atau variabel bebas dan nanti ada variabel yang tergantung, itu adalah variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel yang menjelaskan tentang karakteristik yang mempengaruhi atau yang diperkirakan mempengaruhi hasil atau dari variabel independen. Istilahnya adalah kondisi yang mendahului sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, itu. Jadi kalau variabel berubah, maka kemungkinan variabel lain bisa berubah. Ya, ini kalau kata bahasa lainnya adalah faktor, ada prediktor, ada risiko, determinan, dan juga kausa. Istilah dari variabel independen. Contoh, hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja puskesmas speaker di puskesmas. Nah, berarti di sini bahwa kalau kita ingin melihat ada nggak sih pengaruhnya gaya kepemimpinan dengan kinerja puskesmas, maka bisa dilihat di sini bahwa ketika petugas itu bekerja akan menghasilkan kinerja. Nah, kinerja ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Sehingga gaya kepemimpinan merupakan variabel independen dan kinerja yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan tadi adalah faktor atau variabel dependen. Begitu. Dapat dipahami untuk variabel independen. Bentar, ada yang siapa ini ya? Izin semua ternyata. Saya lihat chatnya ada 6 kata izin semua.
Oke, kalau untuk kuliah saya silakan kalian juga sambil misalnya mau minum air ya, misalnya silakan ya. Mungkin aja tadi ada yang kuliah dari pagi sampai hari ini kan ya, karena kan jadwalnya PDB kan dari jam 7 sampai jam 13 jam 12.40 gitu kan ya. Silakan. Dan sepertinya saya dulu yang mengambil izin ya, saya izin mengambil minum terlebih dahulu. Dan sambil saya buka Iya, dulu Bu. ya untuk variabel dependennya ya, sambil saya tinggal untuk ngambil minum. Ya, Bu. Baik, saya kembali lagi. Selanjutnya adalah variabel dependent ya. Variabel terikat yaitu variabel yang bergantung atau pada variabel independen tadi ya. Jadi dipengaruhi oleh variabel dependent. Contohnya ini tadi ya. Hubungan perilaku merokok dengan kejadian hipertensi, maka hipertensi itu akan dipengaruhi oleh perilaku merokok. Sehingga perilaku merokok merupakan variabel independen, sedangkan hipertensi merupakan dependent. Nah, satu jenis variabel dapat berubah fungsi menjadi variabel independen atau menjadi variabel dependent tergantung dari konteks penelitiannya. Jadi di sini mungkin saja dalam hal ini, sekarang adalah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi ya. Apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan hipertensi gitu ya. Tapi ternyata dalam penelitian yang lain, hipertensi adalah merupakan faktor yang mempengaruhi stroke misalnya. Nah, itu jadi tergantung dari ruang lingkup dari penelitiannya ya, sehingga antara variabel independen dan dependen ini bisa saja bergantian variabelnya apa saja ya, tergantung dari konteks penelitiannya atau tergantung dari ruang lingkup penelitiannya. Sedangkan ini adalah variabel confounding atau variabel perancu, yaitu variabel yang berhubungan dengan variabel independen dan juga variabel dependen, tapi bukan merupakan variabel antara. Jadi mungkin bukan variabel proses ya yang antara independen ke variabel dependen, tapi dia adalah variabel yang mengganggu terhadap hasil penelitiannya. Itu ya. Jadi untuk meminimalisir bias, maka variabel perancu gitu kan ya harus diidentifikasi. Supaya apa? Supaya hasilnya dalam penelitian itu bisa valid. Nah, kemudian identifikasi variabel perancu ini sangat penting ya agar kesimpulan hasil penelitian hasilnya adalah tidak salah ya. Misalnya ini. Misalnya ada minum kopi dengan PJK ya. Ternyata gitu ya.
variabel perancunya bisa saja merokok, karena biasanya orang yang minum kopi itu bisa merokok, atau mungkin orang merokok campur juga minum kopi misalnya. Biasanya kan kalau yang cowok-cowok nih ya suka ya minum kopi campur merokok. Tapi harapannya jangan ditiru ya, karena merokok ini kan banyak kerugiannya. Ya, tapi kalau kenyataannya kita lihat banyak orang yang minum kopi itu sambil merokok juga. Nah, sehingga ternyata kalau kita lihat di teorinya gitu ya, jadi harus kalau peneliti harus baca dulu teorinya. Untuk minum kopi dan merokok itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi PJK. Nah, kalau kita ingin melihat hubungan antara minum kopi dengan PJK supaya tidak ada nanti salah hasilnya, maka merokok sebagai faktor confounding atau perancu di sini harus dihilangkan dulu. Gitu ya, misalnya kayak gitu, sehingga nanti hasilnya dalam menguji hubungan itu benar-benar pure hanya ada khusus untuk hasil minum kopi dengan PJK-nya, tidak ada dicampuri dengan adanya variabel merokok. Gitu. Sehingga kalau dilihat bisa saja nih ya, bisa bila kebiasaan merokok ini tidak diidentifikasi, mungkin akan ditemukan hubungan positif antara kebiasaan minum kopi dengan PJK. Jadi kalau ada yang minum kopi itu pasti nanti PJK misalnya kayak gitu. Nah, padahal tidak tentu gitu kan ya. Bisa jadi sebenarnya yang terjadi adalah ada hubungan kebiasaan minum kopi dengan kejadian PJK, namun hubungannya itu biasanya perokok kebanyakan suka minum kopi, jadi seolah-olah kebiasaan minum kopi itu berhubungan dengan kejadian PJK. Padahal sebenarnya PJK sendiri, merokok itu sendiri yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, di sini kalau seperti itu maka variabel perancu itu sangat besar peranannya karena bisa menimbulkan bias ya, ketidakbenaran dalam hasil penelitian. Nah, sehingga ini yang garis di tengah ini bukan dicoret ya, tapi ini adalah emang template-nya PowerPoint-nya begitu ya. Jadi untuk melihat dampak dari pengaruh variabel perancu tersebut atau confounding itu, caranya untuk meminimalisir atau juga menanggulangi dampak yang ditimbulkan, maka nanti bisa identifikasi dulu variabel perancunya apa. Jadi peneliti harus banyak baca ya tentang hasil penelitian orang lain, dari teori-teori yang ada, apa sih variabel perancu yang sama ini mungkin saja ada dalam suatu penelitian. Kemudian meminimalisir ya efek variabel perancu, nanti ada bisa menggunakan bantuan uji hipotesisnya yang untuk ANOVA ya, analysis of variance dan Mann-Hazel test. Kemudian ada juga pembatasan atau restriksi. Jadi misalnya ingin menghilangkan perancu pada subjek penelitian, maka di sini akan ini dipilih gitu ya, dipilih subjek penelitiannya yang semua tidak merokok gitu kan ya. Dipilih benar-benar berarti ini nanti akan menghasilkan jika penelitian ini adalah nanti orang yang diamati adalah orang-orang yang tidak merokok, maka benar-benar diharapkan merokok tidak akan mempengaruhi atau menjadi perancu dalam penelitian minum kopi dengan hubungan minum kopi dengan PJK, penyakit jantung koroner. Nah, kemudian ada juga cara yang selanjutnya adalah matching. Jadi proses menyamakan variabel perancu dari kedua kelompok agar sebanding. Jadi misalnya kalau penelitian case control ya, ada penelitian yang kelompok kasus gitu ya, kelompok yang misalnya punya penyakit tertentu dengan penyakit kontrol yang bebas dari penyakit tertentu. Nah, di sini biasanya bisa dilakukan adalah dengan cara matching, yaitu pemilihan subjek yang sebanding. Misalnya supaya ini sama ya, misalnya nanti ada perancu pun harapannya perancunya itu disamaratakan di dua kelompok kasus dan kelompok kontrol, sehingga nanti dipilih gitu ya jenis kelaminnya dan umur yang sebanding, yang sama. Misalnya, oh kita pakai umur yang barutannya yang sekian ya, sehingga semua harapannya kondisi di lapangan tuh harapannya sama antara umur dan jenis kelamin yang dipilih. Kemudian randomisasi. Cara lain untuk meminimalisir gitu ya adanya bias atau faktor perancu itu adalah penentuan subjek penelitian secara acak terbagi rata seimbang di antara kelompok ya. Variabel ini dibagi rata ke semua kelompok. Misalnya kalau untuk randomisasi semua harus dirandomisasi ya, diacak gitu ya kelompoknya. Kemudian dipilih juga misalnya subjeknya biasanya harus banyak ya, misalnya lebih dari 100 orang per kelompok, karena kalau semakin sedikit itu biasanya nanti akan lebih susah ya untuk pembagiannya, karena kalau diperbanyak itu biasanya kondisinya akan lebih normal ya. Sama kalau kalian penelitian misalnya kalau sampel surveinya lebih banyak itu akan lebih mendekati kepada kemiripan dengan populasi. Tapi kalau sampelnya sedikit yang diteliti ya mungkin hanya mewakili beberapa kondisi saja. Ya. Nah, sedangkan untuk variabel mediator
ya itu adalah menjelaskan hubungan tetapi tidak diamati secara langsung dalam penelitian. Nah, biasanya ditemukan dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat gitu ya, dan seringkali ini juga muncul pada saat apa namanya peneliti itu melakukan penelitian misalnya, oh ternyata ada temuan baru ya untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini biasanya ada variabel-variabel mediator. Mungkin saja pada saat penelitiannya itu tidak diteliti, tapi ternyata kok kayaknya ada faktor yang lain ya yang bisa mempengaruhi hubungan antara A dengan B, maka variabel baru itulah yang misalnya dianggap sebagai variabel mediator. Ya. Kemudian ada juga variabel moderator, yaitu variabel-variabel yang bisa mengubah arah dan atau kekuatan hubungan antara dua variabel lainnya. Itu namanya moderator. Nanti kalau kita lihat di sini panah-panahnya bisa diamati ya. Bagaimana variabel independen dengan dependen, mediator, dan juga yang merupakan variabel perancu. Saya tambahkan anonim. Ini jam-jam segini jam-jam mulai ngantuk ya. Jam-jam mulai makan siang dan lapar ini sepertinya. Kalian masih semangat? Halo. Semangat. Loyo, Bu. Loyo ya, tunggu. Lumayan, Bu. 33 menit lagi waktunya istirahat, sholat dan makan gitu ya. Silakan makan siang habis ini. Sama saya juga sebenarnya sudah mulai memanggil-panggil ini ya. Sistem pencernaannya sudah mulai memberikan apa namanya? Lapar ya, Bu. Ini apa? Variabel, Bu. Reaksi, Bu. Reaksi. Ini kan tanda-tanda nih, tanda-tanda alam. Nah, ini ada variabel independen, ada variabel atau exposure ya, itu paparan atau sebab gitu kan ya. Exposure, sedangkan ini adalah apa namanya outcome atau juga disease kalau untuk penyakit ya, disease-nya di sini ya. Karena kan kalau orang sakit kan nggak ujuk-ujuk ya, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Ada di sini dependen dengan variabel. Nah, harusnya kan ini C adalah hubungan langsung ya antara independen dengan dependen. Sedangkan kalau mediator itu ada di sini posisinya. Jadi dia nanti ada variabel independen, ada juga variabel lain ya yang mungkin bisa mempengaruhi terhadap apa namanya suatu penyakit. Nah, sedangkan kalau confounder itu bisa saja dia mempengaruhi independennya, dia juga bisa mempengaruhi terhadap dependennya. Itu. Nah, sehingga ini faktor confounding ini biasanya harus dicermati ya dalam suatu penelitian. Nah, sedangkan ini adalah variabel mediator gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat juga. Sebentar ya, ini saya sampaikan supaya tidak ramai dulu. Baik. Nah, ini yang bisa dilihat kalau dia sebagai mediator tadi ya. Jadi dari variabel independennya nanti akan ada variabel mediator gitu ya, yang ibaratnya mungkin ada yang sesuatu yang bisa mempengaruhi terhadap terjadinya hubungan antara apa namanya dependennya ya, variabel dependen. Misalnya saja tadi kalau apa namanya orang belajar gitu ya, belajar sebagai faktor independen, berapa lama sih dia belajar gitu ya? Apakah orang yang semakin lama belajar itu adalah semakin bagus nilainya, gitu ya? Nah, mungkin saja pada saat penelitian itu berlangsung, ada faktor mediator lainnya. Oh, ternyata setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada juga bisa dipengaruhi mungkin ya, nanti bisa ditambah lagi penelitian selanjutnya. Ternyata nggak hanya jamnya saja, perlu diperhatikan juga nanti variabel lainnya mungkin ya, variabel mediatornya yaitu adalah jumlah ketika mereka latihan. Tryout mungkin ya. Jadi kalau semakin banyak tryoutnya mungkin saja bisa mempengaruhi juga. Jadi nggak hanya yang lama belajar itu akan lebih bagus nilainya, tapi ternyata juga ada yang berapa kali dia latihannya atau frekuensi dari melakukan latihan-latihan soal atau tryout gitu ya. Karena seperti kalian ya SNPTN misalnya, itu kan juga ada yang ikut bimbel, ada yang juga ikut beberapa kali ikut tryout gitu ya. Nah itu mungkin saja berbeda hasilnya ketika terima di SNPTN atau enggak. Nah itu contoh dari yang mediator. Sehingga nanti ini perlu diteliti lagi nih ya untuk penelitian selanjutnya. Tambahkan variabelnya ibaratnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang moderator, nah ini Pak variabelnya panahnya lihat di sini itu adalah tadi yang diingat adalah variabel-variabel yang mungkin saja bisa mengubah arah atau juga kekuatan hubungan antara independen dengan dependen. Jadi ketika kita melihat seberapa besar pengaruhnya antara orang yang belajarnya banyak atau sedikit, misalnya frekuensi atau jumlahnya jam belajar dibandingkan terhadap nilai ujian, nah ternyata ada faktor IQ ya yang bisa mempengaruhi atau sebagai apa namanya moderator variabelnya.
ternyata IQ-nya orang-orang yang kalian teliti itu berbeda-beda gitu kan ya. Nah, sehingga mungkin saja itu bisa mengubah arah atau kekuatannya. Ternyata yang lebih kuat pengaruhnya adalah ketika IQ-nya tinggi misalnya. Nah, itu bisa dilihat. Seperti itu gambaran dari jenis-jenis variabel. Nah, kalau di sini juga dilihat ya, satu faktor itu bisa jadi faktor yang lain ya. Jadi kalau ini independennya, kita lihat sementara ini faktor independen di sini itu adalah bisa mempengaruhi yang dependen di sini. Jadi variabel sosioekonomik status, knowledge, awareness gini ya, kalau kita lihat panahnya dia akan mempengaruhi terhadap konsumsi ya, pola konsumsi dan aktivitas fisik. Nah, di sini tetapi aktivitas fisik ini juga akan mempengaruhi terhadap BMI atau body mass index, glycemic index dan juga sensitivitas insulin di otot. Dan baru yang terakhir itu baru ada bisa mempengaruhi diabetes. Ya, jadi dilihat kalau ini sudah yang lingkup penelitiannya adalah kompleks ya. Begitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Agak cepat ya sepertinya karena waktunya tinggal 20 menit. 27. Iya, Bu. Ya. Oke, Bu. Tidak ada? Bu permisi mau bertanya. Gimana? Ini PPT-nya. Silakan raise hand supaya saya tahu siapa yang bertanya. Supaya muncul di bagian awal, bagian paling depan. Karena saya ini lihatnya gallery view ya, bukan speaker view. Silakan raise hand yang bertanya tadi. Sudah, Bu. Oke. Sinta. Ya, untuk materi di PPT itu boleh diakses oleh mahasiswa atau enggak, Bu, yang tadi? Boleh, kan sudah ada di ini, sudah ada di e-learning. Oh, sudah ya, sudah. Sudah. Saya belum E-learning nemu. ada semua ya, sampai tatap muka ke-14 ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup saya lanjutkan lagi ya. Saya, Bu. Ya, Noval. Izin bertanya, Bu. Ya, Apakah gimana, boleh penelitian itu penelitiannya itu yang menjadi objek penelitiannya itu diri sendiri itu, Bu? Nah, itu nanti terlihat ya, apa tujuan penelitiannya apa dulu gitu kan ya. Nanti itu ada dibahas di metode penelitian terkait dengan subjek penelitian. Kalau misalnya Anda termasuk orang-orang yang eligible ya, ibaratnya memang bisa mengisi atau menjadi responden penelitian, ya nggak apa-apa misalnya. Kalau itu nanti Anda sebagai orang yang juga termasuk di sana gitu kan ya. Ibu. Gitu ya. Tadi Baik, tergantung desain penelitiannya ya nanti ya terkait dengan subjek penelitian ya. Tergantung kriteria penelitiannya atau tujuan penelitiannya juga ya. Lanjut, ada lagi? Nggak ada. Oke, selanjutnya saya share lagi. Sudah tampak? Sudah, Bu. Nah, sudah berganti. Nah, selanjutnya adalah survei dan sensus ya. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan dengan survei dan sensus. Kalau sensus penduduk itu adalah merupakan keseluruhan dari proses pengumpulan, pengolahan, penilaian, penganalisan, penyajian, dan penerbitan data kependudukan yang antara lain meliputi ciri-ciri demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kalau kita ngomong sensus penduduk, ya jadi banyak karakteristik yang digali atau dicari, ya. Kemudian ini adalah ya sensus itu kalau kita lihat di definisinya atau mungkin juga kalian akses di websitenya Badan Pusat Statistik gitu ya. Kalian harus melihat pasti nanti untuk sensus penduduk itu minimal data harus memuat geografi, migrasi penduduk, rumah tangga, karakteristik sosial demografi, kelahiran dan kematian, serta pendidikan, ekonomi dan juga lingkungan hidup. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ciri dari sensus itu sendiri. Jadi kalau sensus itu adalah semua orang atau semua penduduk. Yang artinya di sini adalah populasi. Ya, kalau kalian belajar populasi setelah ini adalah populasi dan sampel. Dan waktunya itu serentak. Kalau kalian ingat, sensus penduduk itu setiap berapa tahun sekali?
5 tahun, Bu. 5 tahun. 5 bukan, Bu. 10 tahun sekali. Oh, sensus. 10. Ya. 10. Kalau yang 5 tahun itu adalah sensus antara ya, sensus antara itu ya. Nanti ada survei Pemilu, antara pemilu. ya. Survei antara ya, pemilu 5 tahun sekali kalau pemilu. Tapi sensus penduduk itu nanti 10 tahun sekali. Kalian bisa lihat diakses di websitenya BPS ya. Di tahun 2010 kemarin sudah ada, kemudian tahun kemarin 2020 juga demikian. Ya, jadi setiap kalau diingat itu gampang ingatnya kalau di Indonesia adalah setiap puluhan ya, puluhan 20, nanti 2020 2030 akan ada sensus kembali. Nah, kemudian wilayah tertentu dengan batas wilayah yang jelas. Jadi kalau di sensus penduduk biasanya menggunakan wilayah administratif, ya kabupaten kota seperti itu ya, nanti di kompilasi jajan provinsi dan nasional. Nah, caranya untuk sensus itu juga macam-macam ya. Ada pendataan penduduk menurut tempat tinggal penduduk yang bersangkutan, ada juga menurut tempat duduk penduduk yang bersangkutan yang ditemui oleh petugas pada saat sensus dilaksanakan. Karena ya ini ya ada 2 cara dalam pelaksanaan sensus ya. Gitu. Mungkin kalau kalian sudah pernah di sensus ya, yang rumahnya biasanya ditempelin stiker SP, sensus penduduk tahun berapa. Seingat saya kalau tahun 2020 lalu juga ada SP yang melalui elektronik ya, karena waktu yang 2020 kemarin kita pandemi COVID-19 ya, sehingga tidak bisa dilakukan yang sensus secara langsung atau tatap muka. Jadi ada beberapa yang dataannya melalui online ya, gitu. Nah, sedangkan kalau survei itu adalah proses pencatatan dan data kependudukan berdasarkan kekhususan bidang kajian. Ya, serta ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara lebih terperinci dan mendalam tentang aspek tertentu yang berkaitan dengan perilaku penduduk. Jadi kemarin kalau yang pada saat pandemi kemarin kalian sempat mengikuti survei dari BPS, itu mereka melakukan survei perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ada juga mereka melakukan survei dampak dampak di bidang entah pariwisata, ekonomi ya, jadi berbagai macam ya terkait dampak COVID-19. Nah, itu ya, sehingga kalau survei itu bisa cakupannya terbatas ya, karena dia khusus untuk bidang tertentu saja. Jadi, saat ini mengkaji protokol kesehatan, besok surveinya tentang dampak COVID gitu kan ya. Nah, itu sehingga informasi yang didapatkan itu lebih luas tapi dalam gitu ya, lebih spesifik tapi dalam gitu kan ya. Contohnya ada juga kalau yang dicontohkan di BPS itu nanti juga ada SUPAS, SDKI, Sakerna, dan Susenas. Jadi ada survei penduduk antar sensus, ya. SUPAS tadi yang bisa 5 tahunan. Kemudian juga survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI, ya tadi ya. Ada juga survei sosial ekonomi Indonesia dan survei angkatan kerja nasional. Nah, jadi ini khusus untuk ini aja ya. Jadi nggak sama dengan yang SP tadi. Kalau SP tadi kan banyak yang dicari ya, tetapi nggak dalam, permukaan aja. Tapi kalau yang survei ini lebih dalam yang dicari informasinya. Nah, ini contoh, silakan yang Afkem ya, Ufraira. Ini contoh bentuk variabel dalam sensus. Kalau kalian lihat di sini, variabelnya apa? Variabelnya apa di sini? Apa? Nama. Oke. Apalagi? Alamat. Apalagi? Fungsi kabupaten, kecamatan. Kabupaten. Ya, itu ya, ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Karena banyak ya, nggak satu tok gitu ya. Jelas ini nggak terus ya, variabelnya nggak perlu Indonesia ya. Negara mana ya? Karena memang fungsinya Indonesia jadi nggak perlu ya, pasti sama semua ya, nggak ada variasinya ya, semua Indonesia. Makanya di sini nggak ada variabel negara. Kecuali kalau nanti surveinya dari WHO gitu baru ada negara. Oh, negara Indonesia, Singapura pilih. Nah, oke ya. Ini ya yang tadi kalian sebutkan tadi adalah variabelnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya kalau di sini bisa kalian klik tadi ya untuk survei bentuknya. Nah, ini kemarin saya coba ternyata nggak nge-link ya ke PowerPoint. Nih, ini ketika diklik tadi akan muncul langsung ke ini ya, linknya sensus penduduk ya. Dilihat di sini bahwa sensus penduduk ini adalah banyak ini ya, ada sekitar, cuma nggak sebanyak yang survei nanti ya. Kalian ini hanya 8 lembar. Ini ada macam-macam ya karakteristiknya.
pekerjaan, ada agama, suku, kewarganegaraan, ya, tempat lahir, nah macam-macam ini variabelnya. Ya. Kemudian ini ada mana tadi ya? Nah ini survei ya. Nah kalau survei itu adalah contohnya, nah ini survei kuesioner demografi kesehatan Indonesia. Nah ini kalau dilihat, saya klik, itu akan banyak sekali sampai 80-an halaman. Ya, makanya survei tadi dikatakan lebih dalam. Nah, ini coba kalian lihat halamannya adalah 73 halaman. Banyak sekali ya. Beda dengan yang sensus penduduk. Ya, 73 halaman. Sedangkan kalau kita lihat populasi dan sampel gitu ya. Nah, populasi adalah jenis kumpulan data saat mempelajari statistik ya. Ada populasi adalah pengumpulan data outcome, tanggapan pengukuran atau jumlah, sedangkan sampel adalah himpunan dari bagian populasi. Jadi sampel itu jumlahnya lebih sedikit ya biasanya dari populasi karena sampel adalah bagian dari populasi. Kemudian ini contoh, siswa SD sekolah berjumlah 350 siswa melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah dalam pengawasan guru wali kelas. Nah, di antara siswa tersebut terdapat siswa berbaju rompi hijau yang merupakan siswa kader lingkungan di sekolah. Manakah yang merupakan populasi dan mana yang sampel? Yang mana? Populasi jumlah siswa, Bu. 350 itu. Ya. 350, Bu. Kalau sampelnya? 150. Yang Baju rompi hijau. Baju rompi hijau. Di hadapannya baju rompi hijau ketika nanti diamati sebagai sampel, dia bisa mewakili populasi 350 orang siswa dalam melakukan kegiatan kerja bakti. Ya. Sedangkan statistik dan parameter, ya, jadi kalau parameter itu adalah deskripsi numerik karakteristik populasi yang susah diperoleh gitu ya, karena memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang juga cukup besar gitu ya. Sedangkan kalau statistik itu adalah merupakan deskripsi numerik karakteristik dari sampel. Dapat diperoleh dengan waktu dan biaya yang relatif lebih kecil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat ya, menggunakan KDI ilmiah. Dan yang ini yang perlu dicatat adalah harapannya apa yang ada di kondisi di sampel itu bisa mewakili atau menggambarkan keadaan yang ada di populasi. Sama seperti Anda mengambil sampel darah, Anda cek lab. Apakah darah Anda akan dikuras semuanya untuk melihat status kesehatan Anda atau hanya di bagian beberapa cc saja untuk keperluan uji laboratorium? Berapa saja? Bagian doang. Ya. Bagian. Nah, gitu ya. Nanti kalau semuanya bisa bahaya gitu kan ya kalau semuanya diambil. Mati, Bu. Nah, sama seperti itu ya logikanya. Jadi yang sampel darah yang diambil itu adalah menggambarkan dari keseluruhan kondisi kesehatan Anda yang ada di semua darah yang ada di tubuh Anda. Seperti itulah ya. Nah, contoh. Nah, ini ya, putuskan mana yang nilai numerik menggambarkan parameter dan populasi atau juga statistik sampel. Sebuah survei terbaru dari sampel sarjana melaporkan bahwa gaji awal rata-rata untuk sarjana kurang dari 3 juta. Atau yang kedua, gaji awal untuk 667 lulusan sarjana dari Universitas Airlangga meningkat 8,5% dari tahun sebelumnya. 1 dan 2, manakah yang merupakan parameter populasi? 1, Bu. Yang parameter yang 2, Bu. 2. Yang kedua? 2 kayaknya. 2. Manakah yang sampel, statistik sampel? Pertama. Yang pertama. Jelas ya, yang pertama. Sekarang survei itu identik dengan sampel ya. Survei dengan kata sampel. Jadi ya kalau yang pertama adalah yang statistik sampel. Sedangkan yang kedua populasi ya, karena disebutkan 667 lulusan sarjana. Terlalu luas. Ya, gitu ya. Jadi kalau ini memang data yang dikumpulkan oleh mereka mempunyai 667 lulusan. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Jadi di sini kalau kita nanti berbicara tentang statistik ya, ada deskriptif dan inferensial. Jadi ini yang untuk deskriptif terkait dengan penggambaran, kalau inferensial lebih ke arah untuk menguji status uji statistik ya. Nanti ada estimasi, ada juga uji hipotesis ya. Nanti terkait apa itu parametrik dan parametrik, dan interval itu biasanya akan dibahas di mata kuliah yang lebih tinggi lagi ya. Biasanya ada mata kuliah statistik inferensial. Nah, pertama,
Untuk deskriptif ya, deskriptif itu adalah terkait dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data itu secara deskriptif. Biasanya adalah bentuk ukuran pemusatan, keragaman penyebaran gitu ya. Ada kalau ukuran pemusatan adalah mean, median, modus. Kalau penyebaran ada range, varian, standar deviasi, kuartil, dan mean deviasi. Kemudian kalau ukuran posisi nanti ada kuartil, persentil, dan ada penyajiannya juga berupa secara statistik. Biasanya ada gambarnya, grafik, pie chart gitu ya. Atau yang lain-lainnya. Sedangkan inferensial gitu ya, suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang populasi berdasarkan sampel. Artinya di sini ada proses generalisasi dari sampel untuk ke penggambaran populasi ya. Nah, di sini adalah kalau lihat di sini ada pengertiannya, generalisasi adalah proses penarikan kesimpulan dari suatu hasil analisis dari yang jumlah elemennya sedikit sampel ke jumlah yang elemennya banyak. Jadi diingat, khusus untuk statistika inferensial adalah memang tujuannya untuk mengeneralisasi dari hasil kegiatan supaya apa yang dilakukan di sampel itu juga hasil yang didapatkan dari sampel itu bisa menggambarkan populasinya. Contoh ini ya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya melaporkan bahwa rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita usia 20 sampai 30 tahun adalah 3,3 anak. Nah, kalau dilihat statistika deskriptifnya itu adalah menggambarkan pernyataan bahwa rata-rata, ingat ya, kalau rata-rata tadi juga masuk deskriptif ya, min tadi ya, anak yang lahir dari wanita usia 20 sampai 30 tahun adalah 33 anak. Sedangkan kalau dari segi statistika inferensialnya itu adalah terkait dengan estimasinya, bahwa estimasi jumlah anak yang pernah dilahirkan wanita usia 20 sampai 30 tahun di Kota Surabaya adalah 3,3 anak. Ya, karena kalau yang disampel itu kan beberapa orang yang menjadi responden atau subjek penelitian. Tetapi kalau yang dikatakan di inferensial ada populasi adalah semua wanita yang berusia 20 sampai 30 tahun ya di Kota Surabaya. Jadi ini yang kalian bisa melihat perbedaannya terkait dengan pernyataan di statistika deskriptif dengan di inferensial. Berikutnya, survei gizi murid SD. Demikian juga ya. Setelah kalian baca bahwa deskriptifnya adalah terkait dengan penggambaran angka persentasenya. Tetapi kalau inferensial itu estimasinya bahwa siswa SD kurang gizi di Kabupaten Banyuwangi itu adalah sebesar X. Jadi bukan lagi hasil subjek penelitian yang didapatkan adalah sekian, tapi ini adalah mengestimasi, memperkirakan ternyata ketika hasil penelitian di sampel adalah 30%, 16%, dan 54%. Nah, itu adalah juga sama nanti di populasi di semua murid SD di Kabupaten Banyuwangi status gizinya seperti itu. Tuh, estimasinya yang ditekankan ya. Jadi karena inferensial adalah mengeneralisasi tadi. Demikian juga yang contoh yang ini ya. Jadi estimasinya. Itu untuk yang inferensial. Jadi kalau di sini digambarkan, wah kurang 10 menit ya. 11 menit. Di sini adalah yang warna hijau. Warna hijau banyak ini itu adalah penggambaran untuk populasi gitu kan ya. Nah, kalau dilihat dari statistika deskriptif dan inferensial, jadi penggambaran dari orang-orang kalau inferensial, penggambaran dari nilai dari orang-orang yang diteliti atau yang diukur atau yang dihitung tadi ya, diamati tadi itu bisa menggambarkan keseluruhan orang yang ada di populasi. Ya. Sedangkan kalau deskriptif itu adalah pernyataannya. Jadi hasilnya gambarannya seperti apa? Nah, bisa digambarkan dalam bentuk grafik kayak tadi ya. Ada yang bentuk tabel. Nah, seperti itu. Jadi informasi yang bisa menggambarkan dari keadaan di yang diamati. Nah, selanjutnya ada teknik sampling ya. Karena tadi diminta dalam generalisasi harus ada teknik sampling juga yang jelas ya, yang bisa mengikuti kaidah ilmiah. Nah, di sini diperlukan teknik pengambilan sampel karena kalau kita lihat sampel tadi dikatakan kenapa perlu sampel karena memang produksinya yang besar, butuh waktu, tenaga, sumber daya yang banyak juga gitu kan ya. Nah, harapannya sampel itu bisa representatif yang benar-benar bisa mewakili keadaan yang sebenarnya terjadi di populasi. Sehingga nanti hasilnya bisa digeneralisasi. Nah, di sini perlu teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Kalau dilihat di sini,
ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah teknik yang non-probability, artinya tidak menggunakan konsep probabilitas ya atau peluang. Sedangkan yang kedua adalah probability sampling yang menggunakan konsep probabilitas atau peluang. Jadi semua orang misalnya bebas bisa mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden misalnya seperti itu. Nah, kalau non-probability sampling itu bisa dilihat dari sini ya, sangat berbeda dengan yang probability sampling. Kalau dilihat dari besar sampel ya, dalam penentuan besar sampelnya tanpa rumus kalau yang probability sampling, tapi kalau yang probability sampling harus menggunakan rumus. Nanti akan kalian pelajari pada saat kuliah Medpen kalau nggak salah ya. Kemudian gambar populasinya kasar ya. Jadi kalau di sini adalah populasinya ya tidak sedetail atau tidak mendapatkan data-data yang akurat ya kalau menggunakan probability sampling. Kemudian diingat kalau untuk non probability sampling tidak dimaksudkan untuk generalisasi ya, karena dia tidak probability tadi ya. Sedangkan kalau yang probability sampling itu adalah dimaksudkan untuk generalisasi. Nah, di sini sampelnya tidak representatif, tapi kalau untuk yang probability sampling sampelnya representatif karena dia tujuannya untuk generalisasi. Ya, kemudian yang keenam, nah analisisnya biasanya deskriptif ya untuk non probability sampling ya, tanpa uji coba atau uji statistika. Tapi kalau untuk yang probability sampling, analisisnya secara inferensial atau dengan uji statistik. Itu konsep-konsep yang perlu Anda ingat ketika membedakan teknik pengambilan sampel. Karena nanti juga bisa mengaruhi terkait analisisnya. Nah, apa aja sih contoh teknik sampling gitu kan ya? Ada sampling accidental, kuota sampling, dan purposive sampling. Jadi di sini kalau accidental adalah pengambilan sampel yang ditemui di hadapan peneliti ya, jumlah sampelnya cukup menurut peneliti. Demikian juga kuota, jadi memperhitungkan proporsi karakteristik di populasi sehingga mana yang sudah bisa memenuhi kuota sampling. Demikian juga kalau untuk purposive adalah berdasarkan asumsi atau juga strategi tertentu ya dari peneliti yang biasanya harus seobjektif mungkin. Sedangkan kalau yang probability sampling itu nanti bisa menggunakan 4 teknik ini ya. Ada menggunakan sampling acak sederhana, sampling acak berlapis, kelompok, dan multistage. Jadi ada simple, stratified, cluster, dan multistage. Nah, di sini untuk simple random sampling yaitu populasi yang relatifnya homogen. Jadi kalau Anda mempunyai sampel populasi yang karakteristiknya mirip-mirip gitu ya, homogen artinya relatif homogen. Misalnya ternyata dari sosial budaya mirip gitu ya. Kemudian hasil ekonomi bisa mirip gitu ya ketika Anda melakukan penelitian. Nah, itu biasanya lebih baik menggunakan simple random sampling dan mudah dikerjakan. Dan ingat di sini biasanya sudah kalian punya datanya. Ternyata kita meneliti di nakes di rumah sakit Erlangga. Kita sudah punya datanya. Nah, sehingga kita gampang nanti ketika melakukan samplingnya. Nah, ini ya. Sehingga harus benar-benar mempunyai daftar datanya. Ini contohnya. Jadi hampir sejenis dan nanti kita dipilih unit samplingnya apa saja ya. Ya, silakan yang off cam. Jika sampelnya menyebar ini mungkin yang B-nya besar ya. Tapi kalau yang lain kita lihat ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing dari teknik. Nah, ini contoh yang tadi harus mempunyai database-nya atau mempunyai datanya orang yang akan di sampling. Sehingga nanti ketika sampling, nah itu bisa muncul namanya ini langsung ya orangnya ini karena kita punya datanya semua. Nanti bisa menggunakan bantuan sampling ya, acak itu di komputer atau mungkin yang secara manual misalnya kelipatan genap ganjil atau bagaimana gitu ya. Kemudian stratified random sampling adalah untuk jika populasinya adalah relatif heterogen atau bermacam-macam karakteristiknya ya. Nah, dibutuhkan data yang lebih terinci ya tentang pembagian strata dan juga informasi dasar tentang strata misalnya RT RW atau bagaimana ya itu misal. Nah, ciri-ciri populasi dapat terwakili dan waktu biayanya mungkin besar jika sampelnya menyebar. Nah, ini contoh ya. Jadi di sini adalah stratanya atau stratified-nya dilihat di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini kalau stratified gitu ya, antar lapisan antar 1 2 3 4 5 6 itu adalah heterogen ya. Karena kan tadi kan untuk yang orang heterogen ya di sini. Tetapi dalam lapisan itu mereka homogen.
itu adalah untuk sampel acak berlapis. Tapi kalau yang selanjutnya, jadi kalau ada fotonya di sini ya, ini mereka berbeda-beda gitu ya. Tapi dalam satu lapisan ini, satu strata ini mereka hampir homogen, hampir seragam. Tapi kalau yang klaster gitu ya, kalau klaster itu adalah untuk populasi yang relatif juga heterogen, nggak perlu daftar semua unit sampel, tapi biaya lebih murah kalau penyebarannya itu ditekan. Karena kan dia klaster ya, dipilih ya, klasternya mana. Klaster RT misalnya yang dipilih, nah dia pasti akan lebih gampang ketika kita beda-beda RT-nya gitu misalnya. Nah, biasanya kalau dilihat di sini, kalau untuk yang klaster, antar kelompok, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu homogen, tetapi dalam kelompok itu heterogen. Itu cirinya dari klaster. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya kalau klaster itu bisa kayak gini ya, contoh perumahan di blok apa ya, blok AB, blok A, blok B, blok C, blok D. Jadi kalau di sini antar klaster itu semua antar kelompok itu homogen, tapi dalam klaster itu heterogen. Itu contoh ya untuk klaster yang di samping. Sedangkan kalau multistage itu adalah kombinasi dari teknik pengambilan sampel yang probability, entah misalnya yang klaster plus stratified atau mungkin juga yang lainnya ya. Nah, ini misalnya. Jadi yang awal kita stratifikasi dulu ya. Ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5, kemudian nanti kita klasterkan, dipilih klaster yang terpilih yang mana gitu ya. Nah, ini karena dalam lapisan masih terlalu besar jumlah datanya maka dibuat klaster. Nah, ini contohnya kalau akan menggunakan teknik multistage random sampling. Nah, ini systematic random sampling ya. Jadi bisa yang simple random sampling plus yang systematic. Jadi kalau yang systematic random sampling ini juga salah satu yang digunakan. Contohnya kalau kita sudah punya datanya tetapi kita membuatnya secara sistematis ya. Contohnya ini, kalau kita punya 48 responden gitu ya. Nah, dipilih adalah yang kelipatan 20 ya. Karena kita lihat di sini ada angka 8 tambah 20 jadi 28 tambah 20 lagi adalah 48 dan seterusnya. Itu namanya systematic random sampling. Jadi tersistem gitu ya. Ngerandom, ngacak gitu ya, mengacak tapi secara sistematis. Nah, ini contohnya ya. Angka 8, urutan ke-8, 28 dan 38. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada waktu 1 menit. Mohon maaf ya, 1 menit. Ada variabel, ada survei atau sensus. Nah, setelah kalian baca di sini ya, silakan dibaca supaya lebih cepat. Variabelnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Survei atau sensus, populasi atau sampel, parameter atau statistik, deskriptif atau inferensial, probability atau non-probability sampling. Silakan. Sudah? Sudah 12.40 ini sekarang. Silakan yang mau menjawab volunteer. Halo? Halo, halo. Kok nggak ada yang jawab ini? Noval? Oh, hadir. Ya, Ibu. Ryan, ya hadir. Ayo cepat, jam 12.40 nih. Saya mau jawab nomor 3, Bu. Survei atau sensus? Maaf, Bu. Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal? Patah-patah, Bu.
Patah-patah. Ya, Bu. Ya, gimana Haidir? Maaf Bu, screen-nya di Hidupin lagi ya. Sudah? Apa Haidir? boleh nomor 2 aja Bu, Boleh, boleh, boleh. survei Bu. Boleh. Survei. Ya, jelas ya, kan ada kata survei. Survei untuk cari tahu bagaimana kondisi psikologis. Nah, variabelnya apa ini? Variabelnya bisa kalian lihat, ini ada kondisi psikologis dan juga apa penggunaan layanan kesehatan itu variabelnya ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada variabel independen maupun dependen, jadi variabelnya memang dia hanya ingin tahu bagaimana gambaran ya, sehingga tidak ada hubungan yang terkait dengan pengaruh ya. Variabelnya berkaitan dengan kondisi psikologis dan juga penggunaan layanan kesehatan. Di sini kita bisa lihat ada perasaan terkait dengan kesepian, kemudian pernyataan tentang apa namanya, lebih baik mati ya, melukai diri sendiri. Kemudian variabel lainnya adalah terkait jenis kelamin, itu adalah apa ini ya? Ada juga intersex, trans, dan juga non heteroseksual ini ya, kalau dilihat di sini. Di sini juga kita lihat ada jenis kelamin ya. Variabelnya jenis kelamin, ada usia, kondisi disabilitas, ketertarikan seksual, dan juga status HIV. Sebentar saya tambahkan anonim. Nah, ini bisa kalian juga jadikan sebagai variabel ya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, survei atau sensus sudah dijawab tadi ya, sama Hidar, adalah survei ya. Dilihat di sini ada survei. Nah, kalau survei populasi atau sampel? Sampel. Sampel. Oke. Nah, setelah sampel, parameter atau statistik? Ingat, kalau parameter itu adanya di Populasi. Kalau sampel itu berarti menggunakan yang statistik. Nah, sekarang statistik ya jawabannya, karena ada survei tadi kan ya, survei, sampel, statistik. Nah, statistiknya apa? Deskriptif atau inferensial? Deskriptif. Deskriptif ya, karena ini dilihat mereka hanya ingin melihat gambaran ya bagaimana kondisi psikologis ya, tanpa melihat hubungan misalnya kayak di sini ya. Nah, di sini adalah gambarannya apa? Dilihat, oh ternyata dari sini ya persentasenya 98%, kemudian 2 dari 5 orang merasa partisipan merasa kesepian, partisipan loh ya di sini ya, partisipan. Lebih dari setengah partisipan kelompok minoritas seksual dan gender pernah berpikir lebih baik mati. Nah, itu. Nah, kemudian nomor 6, ingat ya, karena di sini tidak dilihat deskriptif ya, hanya menggambarkan, tidak mencari hubungan atau sehingga ada hipotesisnya. Nomor 6, samplingnya probabilitas atau non probabilitas? Probabilitas nggak? Ayo, sudah saya sampaikan tadi kata kuncinya apa? Nah, ini perlu dicermati lagi. Di sini yang ditampilkan itu adalah, kan sebenarnya dia ingin meneliti populasinya adalah remaja di Indonesia ya, karena dia adalah sebuah komunitas pencegahan bunuh diri remaja di Indonesia bekerjasama dengan Change.org ya, melakukan survei untuk cari tahu bagaimana kondisi layanan psikologis dan penggunaan layanan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Nah, karena dia di sini adalah terkait dengan remaja di Indonesia, populasinya adalah remaja di Indonesia. Nah, ketika dia menampilkan hasil penelitiannya, bahwa partisipan yang merasa kesepian, partisipan merasa lebih baik, partisipan kelompok minoritas, apakah ini adalah berlaku hanya untuk partisipan yang mengisi survei atau berlaku untuk generalisasi masyarakat kondisi remaja di Indonesia, masyarakat remaja di Indonesia? Yang ngisi survei. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa dia peneliti mengatakan partisipan di sini ya, informasinya berarti tidak untuk generalisasi. Jadi ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mengikuti survei, partisipan survei.
Ya, kecuali kalau di sini dikatakan 98% masyarakat Indonesia remaja di Indonesia merasa kesepian. Nah, berarti itu sudah digeneralisasi. Artinya dia menggunakan yang bisa kita lihat pastinya menggunakan samplingnya yang probability. Tetapi kalau dia mengatakan partisipan, berarti kan tidak untuk generalisasi, yaitu berarti dipastikan bahwa samplingnya adalah non-probabilitas. Karena kata kuncinya untuk probabilitas dan probabilitas adalah terkait dengan generalisasi. Gitu ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Itu ya konsep-konsep yang harus kalian pegang di sini. Sepertinya Bayu sudah megang apa ini ya? Senjata Bayu Setio Pamungkas. Ya. Saya kira Bayu itu ya. Ini gambarnya Bayu atau bukan gitu ya. Mata beda orangnya. Baik. Waktunya sudah habis. Kalau nanti kalian ada yang tanyakan di tatap muka yang kedua ini juga, sampaikan di tatap muka ketiga ya. Di awal perkuliahan nanti saya akan coba mereview atau mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu dibahas kembali di tatap muka sebelumnya. Begitu ya. Mohon maaf hari ini sepertinya saya agak cepat-cepat ya menjelaskannya ya. Karena tadi juga terkendala pada saat join masuk kelas sudah memakan waktu ya, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Begitu ya. Terima kasih. Saya sudah lihat tadi ada beberapa banyak ya, masih banyak mahasiswa yang tidak bisa join melalui e-learning hebat. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih